Perkenalkan, nama saya Eni Yolanda. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi IESP, kelas A PPAPK Malang. Hari ini, saya akan menjelaskan jurnal kriteria penilaian investasi. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan investasi aktiva tetap pada pembelian mesin printing di PT Raja Digital Printing Samarinda. Penelitian ini membahas tentang analisis investasi pembelian mesin printing pada PT Raja Digital Printing Samarinda yang ditinjau dari aspek keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah rencana pembelian mesin printing yang dilakukan oleh PT Raja Digital Printing Samarinda memberikan keuntungan atau sebaliknya, sehingga layak dijalankan atau tidak. Data yang digunakan adalah data premier, atau dengan kata lain, yang diwawancara dengan pihak yang dapat memberikan informasi untuk penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah kriteria kelayakan investasi yang terdiri dari Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, Payback Period atau PP, dan Probability Index atau PI sebagai metode penilaian investasi dari aspek keuangan. Perekonomian di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan usaha-usaha yang bermunculan, maupun dari usaha yang kecil sampai usaha yang besar. Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis memiliki tujuan, baik tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang. Teknik analisis investasi pada umumnya di dalam menganalisis suatu investasi terdapat ada 7 model, di antaranya kriteria penilaian investasi dari aspek keuangan. Net present value. Net present value adalah metode untuk menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Rumus untuk menghitung Net Present Value, di mana K sama dengan discount rate, IRR sama dengan RR plus, AT sama dengan cash flow W pada periode T, dan E periode terakhir di mana cash flow diharapkan. Studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek yang biasanya merupakan proyek investasi. Salah satu studi kelayakan yang harus dilakukan untuk menentukan suatu proyek investasi ini layak atau tidak untuk dilakukan adalah studi kelayakan dari aspek pengertian investasi. Perusahaan secara keseluruhan, baik skala kecil, menengah, maupun skala besar, sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghasilkan laba, meningkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan, manajemen, dan karyawan secara berkesinambungan untuk menyediakan produk spesifik untuk menjawab kebutuhan tertentu masyarakat. Pada umumnya, keputusan mengenai investasi penggantian adalah yang paling sederhana, yaitu misalnya suatu aktiva yang sudah haus atau wear out, atau usang, obsolete, yang harus diganti dengan aktiva baru. Kalau suatu produksi akan tetap dilanjutkan. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih.